Halo semua, kali ini kita akan membahas materi APG bab 3 ya, yaitu tentang geometri atau sampel geometri dan random sampling. Ini ada di buku bab 3 di buku Richard dan Jensen, bisa kalian lihat ya. Supaya lebih jelas, di dalam bukunya itu ada terdiri dari 6 section. Ya, section pertama introduction, section kedua adalah geometry sample, section ketiga random sample dan expected value of sample mean and covariance matrix, section 4 generalized variance, section 5 sample mean covariance and correlation as matrix operation, dan section 6 sample values of linear combination of variables. Nah, kita masuk dulu ke introduction. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai vektor dan matriks. Nah, kita sekarang akan menginterpretasikan geometrik dari deskriptif statistik X bar, lalu vektor X bar, kemudian matriks varians covariance, dan matriks korelasi. Ya. Yang perlu saya tekankan adalah kalian tolong biasakan menulis simbol-simbol untuk vektor dan matriksnya diterapkan ya. Supaya nanti ketika penulisan skripsinya juga lebih aware dalam membedakan antara mana vektor, matriks, dan skalar. Nah, untuk alternatif menulis vektor, karena harusnya di bold, itu kan membuat tidak praktis dalam penulisan di buku tulis kalian. Nah, penulisannya bisa kalian dengan cara menambahkan garis seperti negasi di bawah indeksnya tersebut ya. Jadi misalkan vektor X bar di bawahnya ada garis seperti garis negasi seperti cacing ya. Itu lambang dari vektor. Nah, kita lihat ini contohnya ada matriks data ya, data sampel. Ukurannya adalah N kali P. N-nya barisnya menunjukkan observasi, sedangkan kolom-kolomnya menunjukkan variabel. Nah, kita kemarin sudah sepakati bahwa default untuk vektor itu adalah vektor kolom. Jadi harusnya vektor itu ke sini ya. Kolom 1, kolom 2 ada sebanyak P kolom. Nah, tapi kalau kita ingin menunjukkan vektor itu adalah yang barisan, berarti ini adalah vektor observasi 1. Kita menulisnya seperti ini ya, X transpose 1. Observasi 1 karena dia berupa vektor baris. Jadi vektor baris itu harus dilambangkan sebagai vektor transposnya. Ya. Sedangkan kalau kita ingin menunjukkan yang vektor kolom, itu adalah vektor yang berisikan tentang informasi variabel pertama untuk seluruh observasi ya. Kalau yang vektor baris pertama ini menunjukkan informasi seluruh variabel untuk observasi pertama ya. Jadi paham perbedaannya? Nah, jadi kalau X transpose N ini isinya adalah nilai-nilai informasi P variabel untuk observasi ke N. Ini untuk observasi kedua, ini untuk observasi ke 1. Nah, nanti kita juga akan membahas generalized variance. Apa itu generalized variance? Akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi kita harus memahami dulu letak atau sampel penulisan sampelnya dari sebuah matriks ya. Tadi kalian sudah paham dari mana itu X transpose 1 itu yaitu yang barisnya dari matriks data. Nah, kalau saya nulisnya seperti ini, seperti di persamaan 3.2 ini, Y1, vektor Y1 sampai vektor YP ini adalah vektor kolom dari matriks data. Jadi, vektor Y1 itu isinya adalah nilai-nilai seluruh observasi pada variabel 1 ya, dari 1 sampai N. Berarti kalau vektor YP itu adalah nilai seluruh observasi pada variabel ke P. Jadi kita lambangkan variabelnya vektornya Y untuk yang isian per variabel. Kita lambangkan X untuk isian per observasi ya. Ini jadi penjelasannya. Jadi XI transpose adalah vektor observasi ke I untuk P variabel. Kalau YI vektor variabel ke I yang mengandung nilai seluruh observasi. Ya, ini bentuknya vektor kolom dan X dalam bentuk vektor baris. Jadi kalian jangan bingung ketika melihat perbedaan penulisan seperti ini dari mana asal mulanya sudah paham ya. Dan ini nulisnya karena kolom ditulisnya ke samping ya. Karena kan ini vektor jadi dia kan berurut nih dari Y1 sampai YP. Nah, sedangkan untuk yang baris tulisannya ke bawah ya, karena kan isian dari X transpose 1 adalah vektor baris ke samping ini. Paham ya?
Nah, ini adalah contoh vektor data. Kalau dari vektor data ini apa yang bisa kita simpulkan? Berarti vektor data, matriks data maksud saya, dari matriks data ini kita dapatkan informasi bahwa matriks data ini mengandung 3 observasi dan 2 variabel ya, karena ada 2 kolom. Dan vektor rata-ratanya, karena ada 2 variabel, berarti akan ada 2 rata-rata di dalam vektor rata-rata ini. Rata-rata untuk variabel pertama, ya sudah kalian hitung rata-rata, ya hitung seperti biasa. Ini 4 tambah min 1 plus 3 dibagi 3. Lalu ini adalah rata-rata untuk variabel kedua. Masukkan ke dalam vektor rata-rata, isiannya adalah 2 dan 3. Ya, ingat ini adalah vektor, berarti bukan skalar, bukan satu nilai. Ini ditunjukkan di dalam slide ini halaman-halaman yang berisikan contoh-contoh tentang apa yang kita bahas ya. Pada contoh 33 kita membahas mengenai rata-rata dan deviasi. Jadi kan salah satu matriks yang akan kita bahas adalah matriks varians covariance. Nah, matriks varians covariance kan diperoleh dari formulasi selisih antara nilai observasi dengan simpangan terhadap rata-ratanya ya. Nah, atau kita sebut sebagai penjumlahan dari deviasi kuadrat. Ya, deviasi itu simpangan dari observasi terhadap rata-ratanya. Ini kan rumus varians seperti biasa. Rumus varians ini kan sama saja dengan rumus panjang vektor untuk vektor deviasi. Nah, jadi deviasi itu X min X bar ya. Lalu kalau kita kalikan, kan kalau kita kalikan untuk menghasilkan satu nilai skalar, vektor itu kan kolom defaultnya, supaya dapat menghasilkan satu nilai skalar, maka kita harus jadikan baris ya. Baris berarti ini ukurannya berapa nih? 1 kali N misalkan ya. Ini N kali 1 ya. Berarti nanti hasilnya adalah 1 kali 1. Ya, atau sama saja kalau kita buat menjadi formula sigma xi min x bar kuadrat i. J-nya dari 1 sampai N. Ya, ini untuk i ini adalah variabel ya. Nah, kita harus mengenal juga pendefinisian label atau indeks di buku APG ini. I itu biasanya untuk mewakili variabel, J itu adalah untuk observasi. Nah, jadi kalau L kuadrat DI ini kita akan menghitung varians per variabel ya. Tentu saja berarti kalau ini 1, varians untuk variabel 1. Berarti ini adalah D transpose 1 dikalikan D1. Khusus untuk variabel 1. J-nya bergerak dari 1 sampai N sebanyak observasinya. Jangan dipikir susah, kalian bayangkan saja rumus menghitung varian seperti biasa. Ini asal usulnya saja ya. Nah, kalau misalkan DI DK, ini berarti kita sedang menghitung covariance ya, antar dua variabel. Seperti ini rumusnya, lalu ini adalah rumus korelasinya. Ya, silakan kalian ingat-ingat rumus covariance, variance, dan korelasi rumus seperti biasa. Jadi lebih mudah menghafalkannya. Ini adalah pengimplementasiannya dalam bentuk perkalian vektornya ya. Kalau misalkan nanti kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan di kelas. Oke, ini tadi matriks data contohnya ya. Matriks data ini bisa kita gambarkan dalam dua cara sebenarnya. Nah, kalau misalkan saya buat menjadi seperti ini, ingat apa maksudnya kalau X transpose 1 nilainya 3 dan 4, ini berarti vektor baris ya. Berarti ini adalah menggambarkan tentang nilai observasi pertama kalau transpose. Dan yang ini adalah nilai observasi kedua. Dan ini adalah observasi ketiga ya. Kemudian rata-ratanya ini adalah rata-rata untuk per variabelnya. Ada 2 kan variabelnya tadi sudah ya. Dan kita bisa letakkan posisi masing-masing observasi itu di dalam grafik atau di dalam plot ini, scatter plotnya. A ada di sini ya, koordinatnya 3,4, kemudian yang observasi kedua 6
min 2 dari sini, dan observasi ketiga 3,1 di sini. Lalu ini adalah rata-ratanya SIM. Nanti kita kalau ingin menghitung simpangannya ya berarti A terhadap D-nya ya, C terhadap D-nya, B terhadap D-nya. Nah, lalu kita juga bisa menggambarkannya dalam bentuk mewakili dari vektor Y-nya, bukan lagi vektor X-nya. Y itu tadi menggambarkan tentang variabel 1 ya, yang berisikan nilai variabel 1 untuk seluruh observasi. Ini observasi 1, observasi 2, observasi 3, nilainya pada variabel 1. Sedangkan pada variabel 2, nilai observasi 1, nilai observasi 2, nilai observasi 3 seperti berikut. Nah, kalau kita gambarkan, kalau vektornya berupa vektor variabel, jadinya 3 dimensi ya. Kalau kita buat titik koordinatnya, jadinya 3 dimensi. Ini ada vektor Y1 dan ini vektor Y2. Nah, dengan menjadikannya vektor Y, kita lebih mudah lagi melakukan atau menghasilkan vektor deviasinya. Vektor deviasi kan rumusnya adalah nilai observasinya dikurangi dengan rata-rata per variabelnya. Jadi ini kan 363 dikurangi dengan X bar 1. X bar 1-nya tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya, yaitu 2 ya. 2. Nah, supaya setiap observasi ini dikurangi dengan rata-ratanya dalam operasi vektor atau matriks, kan ukuran vektornya harus sama ya. Karena ini ukurannya 3 kali 1, sedangkan rata-rata kan cuma 1 nilainya, rata-rata variabel 1. Kita harus jadikan 3 kali 1, kita kalikan dengan vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang isinya 1 semua dengan ukuran N kali 1. Ya, sehingga didapatkanlah vektor deviasinya ya observasi dikurangi rata-rata. Y11 dikurangi X bar 1 gitu ya. Jadi ini fungsinya dikalikan dengan vektor satuan. Dan ini untuk standar deviasinya untuk vektor deviasinya yang variabel kedua. Nah, ini rata-rata variabel kedua tadi berapa dikalikan dengan vektor satuan, alasannya sama supaya dimensinya sama. Nah, baik, kita masuk ke random sample dan expected values of the sample mean and covariance matrixnya. Masih menggunakan matriks data yang tadi ya. Misalkan X1, X2, Xn itu random sample ya, sampel acak dari distribusi bersama yang memiliki vektor rata-ratanya mu ya. Kemudian matriks covariance-nya sigma. Nah, unbiased estimator dari mu itu adalah vektor X bar ya. Sedangkan covariance matriksnya dari X bar itu adalah 1/n matriks covariance sigma. Ya. Nah, nih, expected dari X bar itu kan mu. Covariance dari X bar itu adalah 1/n matriks covariance sigma. Ini kalau kita berbicara populasi. Nah, kalau misalkan untuk unbiased estimatornya, penduganya. Nah, penduganya dari mu ini untuk X bar ya. Penduganya rata-rata dari X bar ini ya vektor X bar itu sudah unbiased kan. Sedangkan penduganya untuk matriks variance covariance X bar itu apa kira-kira yang unbiased? Yang unbiasednya itu adalah ini jika nih n per n-1 kali matriks dari variance covariance Sn. Ini matriks variance covariance Sn-nya seperti ini. Jadi Sn ini merupakan estimator bias. Kalau kita hanya menggunakan Sn saja itu masih bias. Jadi kalau mau yang unbiasednya kita harus kalikan dengan n per n-1-nya. Nih, ini adalah unbiased sample matrix variance covariance. 1/n-1 sigma xi min x bar kuadrat, itu aja sih rumusnya ya. Yang gampangnya kalian bayangkan aja deh bagaimana kalian menghasilkan estimasi untuk rata-rata, variance covariance untuk X ataupun untuk X bar. Rumusnya seperti apa? Nah, berikutnya kita akan membahas generalized variance. Apa itu generalized variance ya? Generalized variance umum atau variance keseluruhan. Begini.
ketika kita berbicara satu variabel, ditanyakan mengenai variansnya, kita bisa dengan tegas mengatakan berapa nilai absolut dari variansnya tersebut, ya kan? Satu nilai. Tapi kalau kita sudah berbicara banyak variabel, 2, 3, sampai P variabel, itu kan matriks varians covariance itu berukuran P kali P. Bagaimana kita bisa menyampaikan total informasi yang diberikan oleh seluruh variabel itu jika bentuk dimensinya adalah P kali P, ya kan? Nah, maka untuk menyederhanakannya, kita bisa menghitung generalized variance atau variance keseluruhan. Ini contoh matriks variance covariance-nya. Matriks variance covariance itu dimensinya P kali P ya, bukan N kali P, tapi P kali P. Ini salah nih penulisannya, P kali P. Kemudian bagaimana rumusnya? Nah, ini rumusnya. Generalized variance itu dihitung dengan cara menghitung nilai determinan dari matriks variance covariance ini. Determinannya seperti apa ya? Seperti biasa kalian menghitung determinan matriks simetris. Determinannya. Nah, nanti kan akan didapatkan satu nilai. Nah, itu adalah total variance untuk seluruh variabel yang kalian miliki. Nah, ini untuk generalized sample variance. Tapi kalau generalized population variance, determinannya dari matriks variance covariance yang sigma. Ini generalized variance. Jadi, kalau misalkan kita membahas satu variabel, kan kalian sudah tahu tadi vektor, panjang vektor itu menggambarkan tentang varians sebenarnya ya. Tapi kalau kita sudah berbicara dua variabel, total variance itu adalah berupa luas dari gambar dua dimensi ini ya. Luasnya itu adalah total variance atau generalized variance-nya. Nah, kalau misalkan tiga dimensi, berarti generalized variance itu adalah berupa volume ya. Nah, begitu seterusnya 4 dimensi dan seterusnya, berarti yang kita hitung itu adalah volumenya. Atau bisa disingkat, kalau kita mau mengkaitkannya dengan nilai korelasi, bisa juga dihitung seperti ini untuk menghitung areanya. Sehingga determinan sampel covariance-nya itu bisa dihitung menjadi area kuadrat dibagi dengan n-1 kuadrat. Mana yang lebih mudah bagi kalian untuk menghitung determinannya langsung atau mau menggunakan formula ini? Atau juga bisa menggunakan formula ini ya. Nah, saya juga sudah menjelaskan sebelumnya bahwa matriks data itu kan variansnya kita hasilkan matriks variance covariance. Tapi kalau data itu kita standardize normal baku menjadi rata-ratanya 0 dan variansnya 1 dengan rumus X min X bar per sigma, maka matriks variance covariance dari data yang sudah distandarisasi itu akan sama dengan matriks korelasi ya. Matriks korelasi. Percaya enggak? Ya. Nah, berarti untuk menghitung generalized sample variance dari data yang sudah distandardize variabelnya, tinggal menghitung determinan dari matriks korelasinya, ya. Atau bisa juga diganti dengan rumus yang ini sama seperti yang variance covariance. Hubungan antara determinan matriks variance covariance dan determinan dari matriks korelasi bisa kalian lihat seperti ini. Jadi kalau salah satunya diketahui, kita bisa mendapatkan matriks yang lainnya ya. Nah, selain ada generalized variance, dengan menghitung determinannya, ada cara lain untuk menghitung total sample variance, yaitu formula ini. Ini S11 plus S22 sampai dengan SPP, ini adalah total variance, atau rumusnya adalah trace dari matriks variance covariance sample. Trace itu apa? Penjumlahan dari nilai diagonalnya. Itu juga menunjukkan total sample variance-nya. Berarti ini dengan mengindahkan nilai covariance-nya ya. Total sample variance yang dihitung. Nah, berikut contoh ilustrasi hubungan antara generalized variance, determinan matriks variance dan matriks korelasi ketika P-nya sama dengan 3. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana pembuktiannya dan hubungannya antara kedua matriks tersebut dengan formula yang sebelumnya tadi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sampel mean, rata-rata sampel, covariance, dan korelasi operasi matriks ya.
Ini adalah matriks dari rata-rata. Intinya, kalau misalkan kita mengalihkan vektor satuan dengan vektor rata-rata ditransposkan, sama dengan seperti ini, 1 per n dikalikan vektor satuan, dikalikan vektor satuan transpos, dikalikan matriks datanya. Ya. Jadi hasilnya kalau kita menggunakan matriks datanya, hasilnya seperti ini. Dan yang di bawah ini adalah matriks deviasinya. Ini kalau misalkan kalian bingung, kalian ingat saja rumus dari varians itu kan, observasi dikurangi dengan pusatnya. Dibuat dalam bentuk vektor masing-masing observasi. Ya. Kemudian nanti kan dikuadratkan, jadi akan dikalikan lagi dengan deviasinya itu sendiri. Ini sama aja dengan lambang D tadi ya. Nah, ini adalah matriks standar deviasi sampel. Kalau sebelumnya kita di pertemuan kedua ada yang namanya matriks V square root ya, yang isiannya adalah variansnya, standar deviasinya kalau square root ya. Standar deviasinya, nah ini yang sampelnya D, lambangnya dengan D. Dan ini adalah inverse-nya. Kalau ini adalah bilangan skalar, maka inverse-nya dari bilangan skalar itu, dan ini diagonal ya, matriks diagonal, maka inverse-nya itu ya hanya kebalikannya, jadi 1 per nilai asalnya ini untuk inverse-nya. Ini hubungan antara matriks standar deviasi dengan matriks korelasi. Ini hubungannya. Kemudian ini contoh dari total sample variance untuk matriks variance covariance S ya. Masih ingat bagaimana kita menghitung total sample variance, yaitu dengan menjumlahkan diagonalnya saja. Nih. Untuk 2 kali 2 dan ini untuk 3 kali 3. Lalu berikutnya kita akan membahas sample values of linear combination of variable. Ini kombinasi linear ya. Sudah sedikit saya singgung ketika di pertemuan 2 ketika kita membuat kombinasi linear. Jadi ini adalah bentuk dari kombinasi linear untuk C transpose X ya. Ini persamaannya. Atau kalau kita mau fokus ke pengamatan ke J ya, bisa dibuat seperti ini. Ini untuk observasi ke J per variabel 1, variabel 2 sampai variabel P. Kemudian kita bisa menghitung rata-rata sampelnya. Ingat aja ketika kita belajar StatMath ya. Kalau kombinasi linear itu kan berarti hanya menambahkan nilai konstantanya di depannya AX ya. Jadi kalau variabel asalnya itu adalah X, ekspektasi dari X itu adalah mu, maka ekspektasi dari AX itu adalah A kali mu ya. Sama, jadi untuk multivar juga seperti itu. Untuk rata-ratanya, ya berarti perkalian antara vektor C dikalikan dengan vektor rata-ratanya. Vektor rata-ratanya kan banyak ya, sebanyak variabelnya. Lalu untuk variansnya, masih ingat juga varians dari variabel X, di mana varians dari variabel X itu kan sigma kuadrat ya. Lalu kalau misalkan varians dari AX itu sama aja dengan A kuadrat varians X ya. Nah, kalau dibuat menjadi matriks seperti ini, C transpose SC. Ini harus kalian lakukan latihan biar semakin mengerti nih. Nah, kalau kita berbicara dua kombinasi, ada kombinasi linear yang pertama dan kombinasi linear yang kedua, maka akan ada covariance antara yang kombinasi linear pertama dan kombinasi linear yang kedua. Jadi bagaimana caranya menghitung covariance-nya ya, tinggal tadi kan C transpose C, sekarang D transpose C. Jadi konstantanya satu. Kalau matriks variance covariance kan sama hasilnya. Ini matriks variance covariance yang mana sih yang kita pakai? Matriks variance covariance variabel yang asal ya. Dan vektor X bar ini adalah nilai rata-rata untuk variabel asal ya. Dan nanti kita terapkan ini di analisis komponen utama. Jadi B transpose X itu kita lambangkan dengan komponen utama 1. Ini misalkan komponen utama 2. Jadi kalau covariance itu covariance dari KU1 dan KU2 gitu.
Ini contoh latihannya dari kombinasi linear dari variabel ya. Ini saya punya matriks datanya. Kemudian ada kombinasi linearnya 2 nih. Kombinasi linearnya. Ini konstantanya ini B-nya. Kalau kita kalikan hasilnya seperti ini, komponen utama pertamanya atau kombinasi linear pertamanya 2x1, 2x2, min x3. Yang kedua seperti ini, 1 min 1, 3. Kemudian kita mau cari rata-rata sampel dari variabel baru ini berapa, tinggal kalikan aja. Konstantanya B transpose dikalikan dengan X-nya ya, X barnya ya, sama dengan 3. Kemudian untuk kita hitung dulu X barnya berapa. X bar satunya, X bar 2-nya, X bar 3-nya. Kalian hitung dari sini. Ini X bar satunya dari kolom 1, X bar 2 kolom 2, X bar 3 dari kolom 3. Nanti ketika dikalikan dengan konstantanya hasilnya adalah 3, sedangkan yang ini hasilnya adalah 17 ya. Kemudian sampelnya apa rumusnya? B transpose matriks varians covarians dikalikan dengan B. Nah, berarti kalian harus cari dulu matriks varians covarians sampelnya dari data ini. Cari dulu matriks S-nya berapa ya, ukurannya 3 kali 3. Supaya kita bisa mendapatkan nilai variansnya. Coba kalian buktikan, dapat nggak kalian hasilnya seperti ini. Nah, kalau covariansnya tinggal B transpose F dikalikan C ya. Hasilnya adalah 9/2. Nih, X barnya, ini matriks S-nya. Ini cara pengerjaannya tadi, asal usul jawabannya sudah dikerjakan. Silakan kalian pelajari. Nah, ini latihannya, silakan kalian kerjakan. Baik, itu saja untuk materi pertemuan ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.